warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirahai Saifana Katunada. Di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, dan harapan saya setelah menonton film Tari Zaman Park. Yang pertama adalah pesannya. Pesan yang saya dapatkan dari film ini adalah ternyata anak-anak ini sangat berbeda setiap anak ini. Lalu cara berpikir mereka itu sangat unik dan luas. Dan gak semua orang bisa memahami cara berpikir yang unik ini. Nah, lalu pada dasarnya anak-anak ini sebenarnya butuh perhatian. Jadi jika anak-anak, nah untuk pesannya, jadi kalau misalnya anak-anak ibu atau bapak ini berperilaku tidak wajar, itu seharusnya diperhatikan, bukannya dimarah-marahi. Jadi sebagai orang tua, sebagai pendidik, itu nggak boleh selalu menuntut anak atau egois menjadi orang tua, menuntut anak yang untuk mendapatkan nilai sekian, untuk mengerti pelajaran sekian. Itu sebaiknya nggak kayak gitu. Jadi seharusnya seperti pada film ini, Ishan berperilaku tidak wajar, tidak seperti anak-anak biasanya. Dia tidak bisa menulis dan membaca pada umur 8 tahun. Namun orang tuanya terus-terusan memarahinya. Seharusnya pesan yang disampaikan di sini tuh ya, seharusnya sebagai orang tua mencari tahu apa yang terjadi pada Ishan ini. Kenapa dia pada umur 8 atau 9 tahun masih belum bisa membaca dan menulis. Bukannya bukan memasukinya ke asrama atau gimana, tapi seharusnya ya dicari tahu. Karena balik lagi, anak-anak ini sebenarnya butuh perhatian. Lalu kalau misalnya ada anak didik kita yang terlambat memahami, itu sebagai guru, pendidik, atau orang tua nggak boleh mencemooh anak tersebut, karena hal tersebut akan membuat kepercayaan diri anak ini menurun. Apalagi ditambah misalnya bapak atau ibu guru mencemooh anak ini atau memarahi anak ini di depan teman-teman yang lainnya, itu akan membuat teman-temannya menertawakan si anak. Lalu anak ini merasa malu dan kepercayaan dirinya semakin menurun gitu. Pesan yang selanjutnya adalah sebagai pendidik, guru, atau orang tua, kita harus membuat anak merasa bahwa kekurangannya ini bukanlah segalanya. Jadi kita harus menjelaskan kalau misalnya dia punya kekurangan, ya itu nggak apa-apa, karena pasti dia punya keunggulan atau kelebihan. Daripada kita juga sebagai pendidik, sebagai guru atau orang tua, nggak boleh terus berfokus kepada kekurangan anak. Kita seharusnya terus menggali kelebihan anak, biar kelebihannya ini semakin meningkat dan kepercayaan diri anak ini semakin meningkat. Seperti itu. Untuk harapannya adalah untuk orang tua, pendidik, atau guru itu bisa mencari cara untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri anak, seperti yang dilakukan oleh Bapak Nikum. Dia ketika dia melihat Ihsan berperilaku tidak wajar, selalu diam dan ya berperilaku aneh, itu dia terus-terusan mencari tahu, mengobserv anak ini, kenapa, apa yang terjadi pada anak ini. Jadi setelah itu ya dia tahu kenapa ini, lalu dicari tahu bagaimana biar anak ini menjadi kepercayaan dirinya ada lagi gitu. Lalu sebagai orang tua ini harus mengetahui minat anaknya. Jadi seperti yang sudah saya katakan, jangan selalu menuntut anak, tapi bapak atau ibu itu harus coba
menggali minat anak ini apa. Jadi jangan egois. Lalu harapan saya yang selanjutnya yaitu sebagai orang tua atau pendidik itu harus mencoba untuk membebaskan kreativitas anak atau imajinasi anak. Jadi jangan terlalu terus-terusan menuntut anak untuk belajar akademik seperti ilmu pengetahuan, matematika. Itu akan membuat anak pusing. Jadi sekali-kali bebaskan anak untuk berkreasi atau berimajinasi, seperti itu. Ya, jadi segitu kesan pesan dan harapan saya. Pada intinya adalah cobalah memahami apa yang terjadi kepada setiap anak kita, anak atau anak didik kita, dan jangan selalu menuntut anak, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Linesha Konita. Kesan saya setelah melihat film tersebut, kita jadi belajar bahwa semua membutuhkan proses, baik di dalam diri kita maupun orang-orang. Kita juga jadi belajar untuk mengerti, memahami kemampuan dan karakter yang dimiliki oleh anak-anak. Kita juga harus memberi contoh yang baik dan juga mengajarkan dengan sangat baik. Pesan saya, setiap anak itu berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, perilaku, dan juga bakat. Dan di masa anak-anak ini masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua dan juga guru. Maka sebagai guru, mereka harus mengetahui terlebih dahulu karakter anak, kemampuannya, dan juga harus tahu cara untuk mengajarkannya seperti apa. Karena anak-anak tidak bisa diteriaki ataupun dimarahi selayaknya seperti kepada orang dewasa, karena belum mencapai apa yang harus mereka capai. Begitu juga sebagai orang tua, mereka harus mengerti dan memahami sang anak. Jangan pernah menuntut mereka untuk menjadi seperti anak-anak lain, karena mereka mempunyai jalannya masing-masing dan harus mendukung apapun kemampuan yang dimiliki oleh sang anak. Harapan saya, semoga orang tua lebih memperhatikan anaknya dan memberikan sebuah perhatian dan juga pengertian. Itu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak, dan selalu membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah saya menonton film tersebut, saya mempunyai beberapa kesan, pesan, dan harapan. Yang pertama yaitu pesan. Setiap anak mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda. Oleh karena itu, jangan paksakan anak menjadi apa yang orang tua inginkan. Orang tua harus tahu kondisi anak dan biarkan anak menjadi dirinya sendiri, sesuai bakat atau kemampuan yang ia miliki. Jangan membanding-bandingkan anak, karena akan membuatnya tertekan dan merasa gagal. Gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar yang asik, karena anak-anak penuh dengan permainan, bukanlah tekanan. Dan selanjutnya, terimalah anak dalam kondisi apapun, dan dukung dia agar tetap percaya pada kemampuan yang ia miliki. Adapun kesan, yaitu setelah menonton film ini, saya semakin menguatkan saya apa yang selama ini saya yakini, bahwa tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan dalam setiap kemampuan dan cara belajar. Karena yang terpenting adalah menjadi manusia yang bermanfaat, atau menjadikan bakat atau kemampuan yang kita miliki bermanfaat. Dan harapan yang saya miliki, semoga orang tua bisa menghargai kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh anak-anaknya, dan tidak menuntut anak
untuk menjadi apa yang orang tua inginkan, karena itu akan membuat anak semakin tertekan dan selalu merasa gagal dan tidak akan pernah percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Nisa Imansyah. Di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, dan harapan pada film Tare Zaman Paar. Dimulai dari kesan. Kesan saya dalam film ini adalah banyak nilai pesan yang bisa kita ambil dan yang bisa kita terapkan. Dan yang kedua adalah film ini lebih menitik pusatkan kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, film ini memiliki alur yang sangat jelas dan bagus, dan film yang sangat ringan, jadi bisa ditonton oleh beberapa kalangan. Dan yang kedua adalah pesan saya dalam film ini adalah yang pertama, pentingnya mengenal lebih jauh perkembangan anak. Dan yang kedua adalah bisa mengetahui porsi perkembangan anak. Jadi maksudnya itu contohnya seperti anak ABK berkebutuhan khusus tidak bisa mengikuti, anak berkebutuhan khusus itu memiliki teknik pengajaran yang berbeda terhadap teknik pengajaran anak yang pada umumnya, yang pada sekolah pada umumnya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik makhluk. Dan tidak ada anak yang bodoh atau kurang mampu, itu tidak ada. Tapi setiap anak itu memiliki perkembangan, memiliki pemahaman, daya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi maka dari itu peran orang tua dan guru harus bisa merangkul anak dengan dukungan yang positif. Dan yang ketiga adalah harapan. Harapan saya setelah menonton film ini adalah semoga kedepannya calon guru dan calon orang tua bisa mengenal perkembangan anak lebih jauh, dan juga yang menjadi pusat perhatian pada film ini adalah disleksia. Semoga kedepannya anak seperti disleksia ini bisa mengikuti porsi perkembangannya. Jadi sebenarnya anak disleksia itu emang tidak bisa mengikuti anak yang pada umumnya. Maka dari itu guru dan orang tua itu harus bisa lebih mengenal perkembangan anak dan porsi perkembangannya seperti apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Irma Lorenzo Stanggang dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan mengenai film yang saya tonton, atau mungkin kalian juga sudah menonton, ya film India yang berjudul Tare Zaman Paar, atau dalam bahasa Indonesia artinya seperti bintang-bintang di langit. Dalam beberapa menit saya menonton film ini, saya bingung sebenarnya apa sih yang ingin diceritakan atau yang ingin disampaikan kepada saya, kepada kita sebagai penonton dari film ini. Saya mengira film ini akan menceritakan mengenai anak yang suka membangkang kepada orang tuanya, atau yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, atau yang bahkan yang malas-malasan, yang tidak mau belajar, yang hanya ingin main saja, ingin senang-senang. Namun ternyata bukan. Dalam pertengahan video saya baru mengerti ternyata anak ini mengalami disleksia, gangguan disleksia. Disleksia ini apa sih? Disleksia ini merupakan suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Dan disleksia ini biasanya terjadi pada anak-anak dengan penglihatan
dan intelektual yang normal. Jujur saya baru tahu ada beberapa kasus seperti ini, di mana anak-anak kesulitan membaca karena gangguan ini. Saya kira mungkin hanya karena memangnya dia tidak bisa membaca karena maaf-maaf, ternyata tidak. Ternyata memang karena adanya gangguan ini. Dan dari film ini juga membuat saya sangat bersyukur karena saya sudah mampu membaca, saya bahkan bisa menulis dan berhitung. Dalam film ini kita bisa mendapatkan pesan bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan bakatnya yang berbeda-beda, memiliki kemampuannya masing-masing. Dan kita sebagai orang tua jangan pernah paksakan anak untuk mencapai ambisi kita sebagai orang tua yang di luar kemampuannya, yang di luar kemampuan si anak. Dan kita juga sebagai orang tua harus tahu mengenai kondisi perkembangan anak, dan yang pasti kita harus membiarkan anak untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai bakatnya, sesuai kemampuannya. Dan kita juga jangan menjadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak, karena sebenarnya anak tidak suka untuk dibanding-bandingkan, karena saya sendiri mengalami itu. Kemudian kita juga bisa menggali kreativitas unik dengan menerapkan metode belajar sambil bermain, karena pada dasarnya dunia anak-anak itu penuh dengan permainan dan kita tidak boleh memberikan tekanan kepada anak. Kemudian kita harus, dan yang pasti, karena dalam film tersebut pemeran ini memiliki gangguan atau memiliki kebutuhan khusus, jadi kita juga sebagai orang tua atau mungkin kita sebagai guru, kita harus menerima anak yang berkebutuhan khusus dengan ikhlas, dengan dukungan. Kita memberikan dukungan terhadap sang anak agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong kehidupannya. Sekian dari saya, semoga kesan dan pesan yang saya berikan, yang saya sampaikan dapat memberikan hal positif dan bisa berbuah baik. Sekian dari saya. Terima kasih.